As I said that, we try to work hard, whether in this country or abroad, to make a difference, and of course with always the advice and the opinion of others. Untuk juga untuk bidding sebagai tuan rumah, ya siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat, ya sebagai tuan rumah ya kita coba ini kesempatan. Bayangkan sebuah federasi sepak bola yang seharusnya adil dan profesional, tapi justru dikuasai negara Arab, lalu penuh dengan kontroversi dan konspirasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa AFC dikuasai negara-negara Arab? Seperti diketahui, AFC sendiri merupakan induk federasi yang menaungi persepak bolaan di seluruh Asia. AFC sendiri diketuai oleh Syed Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Dari namanya saja sudah terlihat jika AFC dikomandoi oleh seorang yang berasal dari Timur Tengah. AFC sendiri berasal dari Bahrain. Bahrain sendiri berada dalam kelompok kepulauan antara Semenanjung Kardan sebelah timur Laut Pesisir Arab Saudi. Tak hanya itu, jika ditarik lebih jauh, Asia sendiri memiliki mayoritas dengan negara-negara Timur Tengah. Maka masuk akal jika AFC bisa saja dikuasai oleh negara Timur Tengah. Terbukti dengan beredarnya rumor bahwa adanya aliansi di kubu Timur Tengah soal persepak bolaan di Asia. Kembali ke kontroversi, tentu masih segar dalam ingatan saat timnas menghadapi Bahrain beberapa waktu lalu. Tentang skandal kontroversi drama 99 menit menjadi heboh setelah Bahrain menahan imbang timnas Indonesia 2-2 di Stadion Nasional Bahrain pada tahun lalu. Ahmed Alkaf menjadi pelaku utama yang merusak impian skuad Garuda mencetak sejarah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harga diri sepak bola seakan tergadaikan di laga Bahrain versus timnas Indonesia. Ini bukan kejadian yang lumrah. FIFA harus turun gunung untuk melakukan investigasi menyeluruh mengapa hal seperti ini terjadi ketika sepak bola Indonesia tengah menjadi sorotan dunia. Saat ini ada 47 anggota di AFC. Jangkauan geografis organisasi ini sangat luas, membentang dari Beirut di barat hingga ke Sydney di timur. Dan selama ini ada hubungan yang kurang baik antara negara-negara Asia Timur dengan negara-negara Arab di barat. Negara-negara yang pertama merasa bahwa mereka telah mendorong sepak bola Asia maju. Tampil baik di Piala Dunia, memenangkan Liga Champions Asia, dan mengirim pemain ke liga-liga besar Eropa. Tetapi negara-negara barat masih memiliki pengaruh yang lebih besar di tingkat politik. Untuk menyeimbangkan dua pusat kekuatan yang berlawanan, kantor pusat AFC berada di Kuala Lumpur dan sekretaris jenderal organisasi ini adalah orang Malaysia. Namun, menurut laporan Newara pada 2022, Syed Salman Al Khalifa kerap mendapat kritik lantaran jarang menghabiskan waktu di Malaysia. Sementara salah satu pejabat menyindir bahwa pusat kekuasaan sepak bola Asia sebenarnya terletak di Manama, ibu kota Bahrain. Piala Dunia Qatar menjadi penegas bahwa kedikdayaan mereka bisa mengubah apapun dengan uang yang tak berseri itu. Dan dugaan keberpihakan itu kini mulai terlihat terang-terangan. Irak mulai curiga sistem home turnamen untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 hanya akan bulus AFC untuk loloskan Qatar dan Arab. Sebab sudah ramai beredar kabar Qatar dan Arab akan dijadikan tuan rumah home turnamen putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka Irak secara tegas mendesak AFC untuk transparan dalam menentukan tuan rumah putaran keempat. Bahkan Irak pun mengaku siap menjadi tuan rumah putaran keempat. Ini untuk menuntut AFC terbuka dalam menentukan tuan rumah putaran keempat. Maka PSSI harus berjuang keras mengupayakan sistem home and away dalam putaran keempat, atau setidaknya juga berjuang mengajukan diri menjadi tuan rumah untuk putaran keempat. Jika perlu, kerjasama dengan Irak agar kuat untuk mendesak transparansi AFC dalam menentukan tempat putaran keempat. Ada 6 negara yang masuk putaran keempat: Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, dan Irak. Maka isunya skenario 3 main di Qatar, 3 main di Arab. Bisa saja diupayakan Qatar dan Arab sebagai juara grup, sehingga lolos ke Piala Dunia. Juara 2 harus ikut putaran 5. Upaya akal-akalan AFC ini bisa saja karena petinggi-petinggi AFC adalah kerabat Arab dan Qatar. AFC adalah anggota FIFA, sedangkan anggota Dewan FIFA dari AFC adalah Hamad bin Khalifa Al Thani. Dia dari mana? Ya dari Qatar. Anggota Dewan FIFA lainnya adalah Yasser Al Misehal.
Dari mana dia? Dari Arab Saudi. Lalu mengapa harus di Qatar dan Arab Saudi? Semua juga tahu, dua negara itu kaya, banyak duit. Jelas siapa yang diuntungkan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Setelah berkali-kali dirugikan dari wasit, jadwal hingga keputusan teknis, muncul suara-suara tegas. Sudah saatnya Indonesia tinggalkan AFC. Timnas Indonesia diminta pindah ke Oseania atau membuat AFC tandingan. Coach Justin, sapaan akrab Justinus Laksana, menyuarakan kekesalannya kepada negara-negara Asia Barat yang kerap diuntungkan AFC. Selain itu, AFC juga tidak menggubris surat protes yang diajukan PSSI terkait kepemimpinan curang wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia. Dan ternyata bergabung dengan Oseania bukan sekedar pelarian, tapi justru bisa membuka peluang besar bagi Timnas. Pertama, Timnas Indonesia tentu sudah tak perlu repot-repot merasakan kerugian besar yang dialami karena kepentingan para mafia Timur Tengah yang menguasai AFC. Kedua, jika bergabung dengan OFC, peluang Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia tentu semakin besar. Sebab di konfederasi ini, satu-satunya negara terkuat yang jadi pesaing ialah Selandia Baru. Ketiga, Timnas Indonesia bisa membuka peluang lebih besar untuk mengikuti berbagai kejuaraan yang digelar FIFA apabila memutuskan bergabung dengan OFC selain untuk Piala Dunia. Beberapa di antaranya yakni Piala Dunia Wanita, Olimpiade, AFC Nation Cup, Piala Dunia U20, Piala Dunia U17, Piala Dunia Futsal, dan Piala Dunia Sepak Bola Pantai. Kesempatan skuad Garuda untuk mendapatkan tiket lolos kejuaraan ini bisa sangat terbuka karena satu-satunya pesaing terberat hanyalah Selandia Baru. Jika Indonesia bergabung dengan zona Oseania, tentu nantinya kehilangan Indonesia bukan hal sepele bagi AFC. Sebab Indonesia bukan sekedar tim peserta, tapi salah satu pasar terbesar sepak bola Asia. Berikut 3 kerugian yang bisa menimpa AFC apabila PSSI dan Timnas Indonesia memilih untuk keluar dari AFC dan bergabung dengan OFC. Pertama, keunggulan terbesar yang bisa ditanggung AFC apabila PSSI dan Timnas Indonesia memutuskan untuk melepas status keanggotaannya ialah menghilangnya basis massa penikmat sepak bola yang sangat besar. Kedua, tanpa adanya animo dari masyarakat dan pecinta Timnas Indonesia, event-event yang diselenggarakan oleh AFC akan kehilangan daya tarik. Hal ini sangat berpengaruh bagi sponsor dan rating. Dan yang ketiga, AFC juga bakal mendapatkan kerugian besar karena Indonesia merupakan salah satu anggota yang memiliki banyak stadion-stadion berkualitas untuk menjadi venue pertandingan maupun turnamen. Beberapa stadion di antaranya bahkan sudah lolos verifikasi FIFA untuk digunakan sebagai venue gelaran Piala Dunia U17 pada 2023 silam.